Wah, jangan itu Jangan? mah Oke. itu cara jualan tradisional. Siapa Oh. sih lu? Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Kali ini kita masih ngomong tentang digital selling dengan Coach Adi Winata. Nah, kali ini kita akan bahas yang jauh lebih dalam, khususnya berkaitan tentang, kan sering banget tuh kita chatting di WhatsApp, chatting di LinkedIn, atau chatting direct message di Instagram, tapi kan nggak dibales tuh. Walaupun memang sebelumnya udah dibahas, kita harus menjalin hubungan secara digital. Nah, tapi pertanyaannya, kalaupun sudah jalin hubungan digital, ketika memberi penawaran, kadang-kadang mereka juga nggak nanggepin. Salahnya di mana? Nanti kita akan bahas. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Hai Coach Adi Winata. Halo, Apa Coach kabar bro? Arif. Baik, luar biasa. Coach Arif gimana? Baik? Baik bro. Ya. Oke. Ya. Apa yang mau kita bahas hari ini, Coach? Nah, kita bahas nih bro. Kan kita kan sudah belajar nih bagaimana caranya menjalin hubungan kan di video sebelumnya. Kalau yang belum nonton, mesti nonton dulu video sebelumnya ya. Nah, Yes. jalin hubungan secara digital, lucu juga ya. Menjalin hubungan secara digital keren juga ya. Itu jadi judul lah. Keren dong, harus itu. Pertanyaan berikutnya adalah, Yes. kan udah akrab nih, sudah akrab, udah terjalin hubungan. Nah, kadang-kadang kan sales tuh suka langsung kontak private message atau direct message, kemudian ngirim brosur atau penawaran. Itu sering ditolak mentah-mentah tuh. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena yang paling sering karena skripnya salah, ya. Kemudian kata-katanya salah. Ya skripnya sih, pada intinya sih skripnya salah lah. Kata-katanya lah. Apa sih istilahnya? Redaksinya salah. Redaksionalnya salah. Yes. Oh, Yes. emang ada cara yang benernya ya? Bukan hanya jual misalnya, Ada. halo nama saya Antonius Arif, saya dari perusahaan ini mau menawarkan, itu nggak boleh? Wah, jangan itu Jangan? mah Oke. itu cara jualan tradisional. Siapa Oh, sih lu? Gitu. iya ya, ya. Pas orang baca kan, ini siapa sih? Gua nggak kenal. Delete Bener pasti. juga. Bener Heeh. juga. Bener juga. Jadi Bener juga. harus kena ininya, harus kena tujuannya gitu. Ada polanya Kayak kan? Ada polanya. ada polanya ya. Menarik, Semua ada menarik. polanya. Ini Ya, pun ada polanya tentu saja. ini kayak contoh ya. Tadi saya ada yang chatting di Instagram gitu ya. Ada yang chatting saya Instagram. Kemudian dia mulainya nyebutnya gini. Halo, hai Pak. Hai Pak, cewek. Ya kan? Hai Pak gitu, cewek kan? Saya nggak jawab. Saya nggak jawab, terus saya lihat dong. Saya masuk dulu ke profilnya dong. Terus Saya masuk ke profilnya, saya lihat profilnya kayaknya penjual multi level. Karena kalimatnya pancingan hai Pak, kemudian saya keluar, saya nggak jawab. Nah, ini menarik juga kan, kalau di digital selling kan kalau profil kita isinya jualan juga membuat orang ketika bilang hai Pak, nggak bakal dijawab, betul nggak? Betul. Saya Coach Arif lebih mending tuh, hai Pak masih melihat orangnya. Kalau saya terima entah di IG, di Facebook Messenger, kalau ada DM-an, hai Pak, nggak saya buka tuh, langsung saya hapus. Kalau saya nggak kenal orangnya, itu Ya, udah pasti karena jualan, apalagi WhatsApp ya. Nah, karena kan saya berasumsi ya, hai Pak, saya lihat dulu, ini tujuannya dia mau beli barang saya atau kebalik atau saya yang dijualin kan gitu loh. Betul, betul. Nah, makanya kenapa saya baca dulu, saya lihat dulu view profilnya. Begitu view profilnya, ini mau demi kepentingan dia, udah saya nggak jawab. Betul, karena kan tidak mengkonekkan dengan kebutuhan Coach Arif. Nah, masuk akal. Jadi Intinya di kata situ. kuncinya digital selling adalah mengkonekkan dengan kebutuhan saya. Boleh dijelaskan? Maksudnya gimana nih? Maksudnya? Sesi di video yang sebelumnya kita kan bicara membangun hubungan. Nah, hari ini yang video ini kita akan bicara bagaimana melanjutkan. Bangun hubungan kan udah nih. Ingat ya, teman-teman yang melihat video ini tidak boleh melakukan yang di video ini sebelum melakukan yang video sebelumnya ya. Jadi membangun hubungan tetap penting dulu. Bangun hubungan secara digital dulu. Nah, setelah membangun hubungan apa nih next step-nya? Nah, ada polanya teman-teman ya. Polanya itu pertama yang saya sebut hook. Kita harus cari hooknya. Hooknya itu apa? Hook itu ya kata-kata dan kalimat yang mendapatkan perhatian si yang membaca, kalimat pembuka lah ya. Contoh, pakai kata-kata yang powerful teman-teman ya. Kan kita udah menjalin hubungan, kita udah tahu nih kebutuhannya si kemarin kan contohnya Bang ABC misalnya ya. Kemarin contohnya video sebelumnya contohnya Bang ABC. Kita udah dapat menjalin hubungan, misalnya kita udah dapat bagian purchasing.
udah dapat bagian purchasing, udah membangun hubungan purchasingnya, kita tahu nih kebutuhan bagian purchasing apa. Nah, itu yang kita pakai. Pak, misalnya kita udah tahu Pak siapa lah, Pak Ali misalnya. Pak Ali, tahukah Bapak perusahaan saya mampu menghemat biaya bank Anda sebesar 50%. Contoh. Itu kan kalau si Pak Ali baca itu kan, serius. Kepentingan dia ya, kepentingan dia ya. Iya. Tentu saya nggak ngarang ya, Coach ya, nggak ngarang. Ini hasil menjalin hubungan. Gitu. Jadi pakai kata-kata hook itu maksudnya memakai kata-kata aktif ya, menghemat, menolong, mempercepat, meningkatkan produktivitas, memotong biaya, mempercepat proses, segala sesuatu yang memperbaiki pasti deh membuat mereka tertarik. Gitu. Kalau sales nggak gitu kan ya, biasanya chattingnya adalah kami dari perusahaan ini kami mau menawarkan gitu kan ya. Nah, ya menawarkan juga aktif sih, cuman menawarkan itu artinya itu bebannya kok kesannya kok lu mau jualan sama saya, jadi bukan kepentingan customer. Yes, masuk akal. Contoh misalnya ya, kalau bank kan biasanya apa ya? Misalnya contoh lah software misalnya, ini saya pakai contoh. Anggaplah jual software ya. Anggaplah saya jualannya software ke Bank ABC, gitu kan? Kalau kita langsung, Pak Ali, saya mau menawarkan software saya yang bisa memakai bukan fingerprint lagi, tapi pakai Face ID untuk loggingnya. Apa hubungannya? Sekarang Face ID orang pakai masker, masa bisa? Nggak ada hubungannya. Sementara di Bank Pak Ali pakai fingerprint aman-aman aja, itu no problem, nggak ada masalah. Adapun juga Pak Ali nggak aware, ya nggak connect lah. Tapi misalnya, ya benar juga ya. Walaupun memang teknologi itu bisa saja, teknologi itu mungkin berkaitan dengan keamanan, cuma itu tidak ada kepentingan buat si Pak Alinya itu tadi. Betul. Tapi kalau skripnya saya mengatakan seperti begini, Pak Ali, di zaman pandemi begini, kalau orang masih pakai fingerprint itu resiko terpapar COVID masih ada loh Pak. Mau nggak kalau saya kasih solusi yang tidak ada sentuhan, tapi tetap orang bisa masuk? Apa itu? Ada Pak, solusi saya di software saya yang karyawan bisa absen tanpa menyentuh, tanpa harus bersih-bersih. Apa itu alat fingerprint-nya dan kecepatannya sama Pak. Tetap aman, menjaga jarak juga terjamin. Apa itu? Nah kalau mau kita cari waktu deh Pak Ali. Kapan kita bicara? Jangan langsung di-storing. Anggaplah jualannya absensi ya. Ya, software absensi misalnya ya. Di kepala kita udah tahu nih, kita jualan absensi pakai face recognition tuh. Kita udah tahu kan. Cuma kita nggak ngomong dulu. Kita buat penasaran dulu, Coach. Gitu. Ya, benar-benar ya. Jadi kalau pakai jari, itu tingkat terkena COVID-nya tinggi. Walaupun di sana ada alat disinfektan abis itu kan ya. Dan juga kan dia butuh satpam untuk bersin-bersin. Terus. Oh iya, betul juga. Ya, kan? Ya walaupun memang di beberapa hotel saya temukan ada disinfektan, jadi sebelum dipencet ada disinfektan dulu, resikonya juga jadi tinggi. Masuk akal. Ya kalau cabang kecil mah oke, tapi bayangkan kalau cabang gede, Coach. Oh iya, benar juga. Benar juga. Jadi sebenarnya tugas kita adalah mencari tahu atau mencegah bahwa kalau mama ternyata dengan ada virus tadi, akibatnya maka karyawan akan terpaparnya sangat tinggi. Kalau terpaparnya sangat tinggi, resiko buat perusahaan karena bukan cuti izin sakit itu akan menjadi tidak produktif buat perusahaan. Produktivitas turun ya. Dan ya kalau cuma 1-2 sih oke Coach. Tapi virus ini kan luar biasa. Satu kena kan bisa sangat cepat. Betul. Jadi tingkat produktivitasnya, jadi dengan ini kita membantu tingkat produktivitas karyawan jadi meningkat. Mereka menarik. Betul. Efek bola saljunya berat. Jualannya alat absensi, tapi yang kita jual adalah tingkat produktivitas. Keren. Cuman hal sederhana, tapi kita mampu meningkatkan produktivitas. Thank you. This is good idea. Itu karena kita menggunakan hook yang tepat gitu. Dan kita jadi step-stepnya hook dulu, terus kita relate dengan problem mereka, hubungkan problem mereka dengan solusi kita, tapi jangan langsung jualan, karena ini kan masih digital selling. Target pertama kita bukan jualan langsung, tapi membuat janji temu. Gitu. Kalau kita pakai buat multi level lah ya, multi level anggaplah kita jualan apa nggak tahu, misalkan obat kayak gitu ya,
obat-obat vitamin gitu ya. Dia misalkan main masuk di Instagram, kemudian ngincar orang, dia lakukan like dan komen gitu ya, dan share. Orangnya sudah engage, maka kurang lebih kata-kata apa yang harus dilakukan ketika mereka melakukan direct message? Nah, kalau multi level ini agak beda, Coach. Buat teman-teman yang jualannya multi level harus tahu dulu benefit apa yang Anda tawarkan. Jangan jualan fitur, teman-teman. Benefit dan fitur harus dibedakan gitu. Ya, fitur contoh, ya saya kasih contoh ya. Fitur misalnya, fitur itu apa ya? Multi level apa, Coach? Vitamin lah, suplemen yang paling umum. Suplemen. Yang paling umum belakang ini kan jualan suplemen semua di zaman-zaman pandemi gini. Suplemen lah. Biasanya teman-teman MLM itu kalau jualan produk suplemennya pasti ngomongnya fitur. Contoh, suplemen saya ini tinggi di omega 3-nya apapun itu lah. Whatever apapun ya. Ya kan? Nah, itu harus diterjemahkan menjadi benefit. Maksudnya apa? Benefit itu apa untungnya buat saya sebagai konsumen gitu loh. Ya, sebagai konsumen kalau saya minum suplemen ini untungnya buat saya apa? Contoh misalnya dengan minum ini imun tubuh lebih tinggi, jadi resiko terpapar virus itu tubuh kita lebih kuat. Imun tubuh lebih tinggi. Nah, itu benefit. Gitu. Nah, itu yang dipakai menjadi hook. Coba hooknya gimana? Contoh misalnya udah pendekatan sama satu orang melalui Instagram misalnya, ngobrol ketahuan nih si orang ini sering banget kok posting-posting di IG-nya itu tentang kesehatan, makan sehat, jaga pakai masker, pokoknya dia concern lah tentang zaman pandemi gini. Berarti kan kita tahu dia merasa penting, pasti kalau bicara tentang pandemi pasti imun pasti penting buat dia. Ya udah masuk aja ke sana. Udah menjalin hubungan. Nah, kirimlah misalnya DM. Bro, sis, lu tahu nggak? Produk saya ini bisa membantu menambah imun tubuh kamu. Simple. Itu udah hook tuh. Oh ya, bro. Ya mana nih? Maksudnya gimana? Apa hubungannya? Kok bisa? Nah, kan dia pasti bertanya berbalik. Kenapa? Karena dia concern dengan imun tubuh dia di zaman pandemi ini. Beda dengan kalau kita ngomong, bro, sis, tahu nggak produk saya ini tinggi apa sih? Omega 3. Omega 3. Omega 3 mah biasa. Gue juga minum. Iya, ditelor juga jalan. Terus juga omega 3. Apa hubungannya? Itu. Jadi harus ada ya hook. Hook kan artinya kail ya, Coach ya. Kalau kita lempar hooknya kan langsung kayak ngait kita gitu, gitu. Itu Coach. Ya, ini contoh MLM. Jadi harus tahu benefitnya dulu, terus pakai itu di hook, terus di relate dengan produk Anda gitu. Produk Anda baru disambung-sambungin, dihubung-hubungkan gitu. Oke. Gitu, Oke, so thank you banget. Kayaknya udah cukup nih, kelihatan topiknya. Ini sangat bermanfaat. Dan buat teman-teman nanti yang ingin tertarik belajar lebih lanjut, Anda bisa belajar di Selling Insight, nanti bersama Coach Adiwinata dengan ada 6 coach lainnya yang akan sharing mengenai ilmu selling. Nah, ini kapan lagi nih ya? Dengan hanya pelatihan singkat, ada 6 trainer, dan Anda akan dapat banyak manfaat. Di masa-masa pandemi, tidak ada yang tidak mungkin. So, saya Coach Arif dan Coach Adiwinata. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye-bye, salam performance, bye-bye.